Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang KD yang baru, yaitu KD 3.6, di mana KD 3.6 ini akan mempelajari tentang gas. Lebih tepatnya kecenderung dia tentang hubungan gas itu pada aspek pemuaian gas itu sendiri. KD 3.6 yaitu memahami teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup, sedangkan 4.6 merupakan presentasi dari laporan hasil pemikiran tentang teori kinetik gas dan makna fisisnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memulai KD ini, akan tetapi dimulai dengan literasi tentang gas ideal. Seperti halnya pada waktu kita belajar KD sebelumnya, yaitu KD fluida, kita belajar bahwa fluida yang kita gunakan bukanlah fluida sejati tetapi fluida ideal. Begitu juga pada pokok bahasan ini. Pada KD 3.6 kita akan mempelajari gas, tetapi gasnya adalah gas ideal, bukan gas yang sejati. Oleh karena itu, di pertemuan sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu gas ideal itu gas yang seperti apa sifatnya, dan seperti apa karakteristiknya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa KD ini memang mempelajari tentang teori kinetik gas dan karakteristik gas, tapi masih ada hubungannya dengan KD sebelumnya, yaitu KD suhu dan suhu kalor, yaitu KD 3.5. Di KD 3.5 di bagiannya kita mempelajari pokok bahasan tentang pengaruh kalor terhadap benda, yaitu memuai. Di pokok bahasan pemuaian tersebut kita mengetahui bahwa gas juga mengalami pemuaian. Akan tetapi pada waktu pokok bahasan itu kita pelajari, kita mengetahui pemuaian itu dari besaran-besaran yang bisa kita amati, yaitu bagaimana kondisi tekanannya, bagaimana kondisi suhunya, bagaimana kondisi volumenya. Ya, pada KD ini kita juga akan mempelajari hal-hal tersebut, tapi dipelajari lebih jelas lagi. Di kegiatan literasi pada pertemuan sebelumnya, kalian diminta untuk meliterasi melalui media internet dan meliterasi melalui buku. Harapannya adalah kalian bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di UKBM 3.6 gas ideal bagian pertama, di mana di sini kalian diminta untuk memahami dan membuat sebuah kesimpulan di akhir bagian poin 8 tentang gas ideal yang akan kita gunakan pada KD 3.6 ini. Poin-poin yang menjadi suatu permasalahan adalah bagaimana karakteristik dari gas itu maksudnya, terus bagaimanakah gerakan molekul gasnya, bagaimanakah sebaran molekul gasnya, bagaimanakah perbandingan jaraknya, bagaimanakah gaya interaksinya, bagaimanakah jenis tumpukannya, apakah dia juga memenuhi hukum Newton atau tidak. Ya, harapannya setelah itu selesai dilakukan, kalian bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga nomor 8 bisa kalian buat kesimpulan dan buat sebuah pemahaman bahwa gas yang kita pelajari adalah gas ideal yang seperti apa. Baik, saya buat sebuah kesimpulan saja, di mana gas ideal yang kita pelajari itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah gas itu terdiri dari molekul-molekul gas yang menempati sebuah ruangan, di manakah dia atau mereka bergerak secara bebas dan acak. Jadi gas tersebut bisa bergerak di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Jumlah molekul ini sangat banyak sekali, tapi jaraknya cukup jauh dibandingkan diameter dari ukuran gas tersebut. Gas-gas ini tidak memiliki gaya antarmolekuler, berarti gas ini tidak bisa tarik-menarik dan tidak tolak-menolak. Pada waktu dia bergerak, dia masih memenuhi hukum Newton, yaitu hukum Newton kedua tentang gerak benda. Dan pada waktu dia bergerak, dia memiliki kecenderungan untuk melakukan tumbukan. Dan tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, yaitu jenis tumbukan di mana tumbukannya ini tidak akan mengalami perubahan energi atau bendanya tidak akan melambat setelah bertumpukan.
Seperti itulah gas ideal yang akan kita pelajari. Akan tetapi ini hanyalah sebuah asumsi atau sebuah pendapat tentang gas yang kita pelajari yang kita namakan sebagai gas ideal. Pada pokok bahasan ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan di pembicaraan saya sebelumnya, bahwa gas ini yang kita lihat pertama kali adalah besaran, yaitu berupa tekanan, volume, dan suhu. Pada waktu kita mempelajari gas, sebenarnya ada beberapa besaran yang perlu kita pahami, yaitu besaran makroskopik dan besaran mikroskopik milik gas. Apa itu besaran makroskopik? Besaran makroskopik ini bisa dikatakan adalah besaran yang bisa kita lihat. Contohnya adalah besaran tekanan itu sendiri, volume itu sendiri, suhu itu sendiri. Sedangkan besaran mikroskopik adalah besaran-besaran yang kecil sekali atau sulit untuk kita lihat, seperti kecepatan dari benda. Karena bendanya kecil sekali, maka kita tidak bisa melihat atau mengukur secara langsung besaran tersebut. Energinya juga termasuk dalam besaran mikroskopik. Pada bagian UKBM 3.6 gas ideal part pertama, kita mempelajari besaran makroskopiknya. Ya, barusan kita sudah menjelaskan bagaimana sifatnya, maka kita mengingat kembali. Mungkin di pelajaran kimia kalian sudah pernah mendapatkan informasi hubungan antara besaran makroskopik, tekanan, volume, dan suhu pada persamaan umum gas, yaitu PV nRT. Di pokok bahasan ini kita akan tetap menggunakan persamaan tersebut. Maka silahkan diingat-ingat kembali dan silahkan diliterasi kembali. Pada UKBM selanjutnya, kalian juga akan mempelajari besaran mikroskopik, yaitu UKBM 3.6, yaitu teori kinetik gas bagian kedua. Pada UKBM bagian pertama ini, kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan gas yang kita gunakan seperti apa. Sedangkan untuk melatih pemahaman kalian, terutama mengingatkan kalian tentang beberapa pokok bahasan yang akan tergabung dalam KD ini, silakan kalian melatih latihan soal 1-5 ini. Ya, ini hanya latihan untuk kalian. Jadi kalian kalau mau mengerjakan silakan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Oke, kita ambil contoh soal nomor 4. Ya, nomor 4. Satu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer, suhunya adalah 27 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan di sini besaran makroskopik yang muncul di sini adalah volume, tekanan, dan suhu. Gunakan tekanan gas tersebut tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volume 3,2 liter. Ya, di sini diminta untuk mencari berapakah tekanan dari gas jika suhunya mengalami perubahan dan volumenya mengalami perubahan. Oke. Di sini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan umum gas ideal, yaitu persamaan umum gas yaitu PV sama dengan nRT. Asumsinya di sini adalah gasnya berada di dalam ruang tertutup sehingga N dan R tidak mengalami perubahan. Ya, N di sini adalah mol gas yang di dalamnya ada massa gas, sedangkan R di sini adalah konstanta. Dengan membandingkan persamaan PV nRT dari kondisi pertama dengan kondisi kedua, kita bisa menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Akan tetapi masalah satuan perlu diperhatikan. Ya, P harus sama. Yang satu atmosfer, satunya juga atmosfer, satunya Pascal juga satunya Pascal. Tidak boleh memiliki satuan berbeda, karena ini adalah perbandingan di mana kita mengandalkan pencoretan atau penghapusan bagi bagian-bagian yang memiliki satuan yang sama. Sedangkan soal-soal yang lain, kalau masih belum bisa dipahami, bisa kalian pending dulu pekerjaannya, baru kita masuk ke UKBM 3.6 di bagian kedua, sehingga nanti setelah selesai 3.6 kita bisa mengulangi kembali atau mengerjakan kembali soal ini, dan ternyata soalnya ada 6. Baik Mas dan Mbak, beginilah pembahasan untuk
UKBM bagian pertama. Jadi kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa eh, di pokok bahasan ini kita membaginya menjadi dua, yaitu gas ideal dan teori kinetik gas. Di gas ideal kita mempelajari bahwa gas yang kita pelajari adalah gas khusus, yaitu gas ideal itu sendiri yang memiliki karakteristik yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.